Coba kita lihat itu entah apa maksudnya. Coba kita lihat itu makan kitab suci. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, ada orang yang memakan kitab suci itu pakai sendok atau garpu. Supaya lebih jelasnya kita lihat videonya. Coba kita lihat itu entah apa maksudnya. Coba kita lihat itu makan kitab suci. Nah, jadi sahabat santri, kita jangan sesat pikir dalam mengamalkan keilmuan, dalam mengamalkan kitab suci kita. Itu kan kita harus paham dimulai dari kita membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, men-share, disebar, yubaligh wasyahidul ghaib, yang tidak hadir diberitahu. Itu jadi lihat di dalamnya Allah menginstruksikan apa, memerintahkan apa, melarang apa, menyeru apa, itu laksanakan dengan konsep sami'na wa ata'na. Semoga kita mendapatkan ghufranaka, pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kitab suci dimakan, itu ilmu dari mana? Makanya dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa di dalamnya kita itu harus bitarbiyatis syekh, di bawah bimbingan guru ahli. Jadi dalam hidup ini kita tidak sembarangan, kita harus punya guru, punya syekh. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ayyuhal Walad di antaranya, kita itu harus punya syekhun mursyidun murabbin, guru itu yang mengarahkan dan yang mengurus kita. Benar-benar itu makannya harus berapa suap, minumnya, tidurnya harus bagaimana, itu diatur oleh syekhun mursyidun murabbin menurut Imam Ghazali. Bukan memakan kitab suci, bukan kita. Jadi hati-hati di zaman sekarang. Banyak orang pintar tetapi tidak punya guru. Itu yang dikhawatirkan, nanti gurunya adalah setan. Barang siapa orang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Itu diungkap, dijelaskan dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hati-hati. Makanya di zaman sekarang ini, ketika kita mendengarkan dari guru kita, kita itu sudah seharusnya tidak ada alasan lagi kita harus merapat kepada ulama habaib dan taklim, hadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, tawadukkan diri kita, belajar kita rendah hati, menghadiri majelis dzikir. Terkadang bolehlah kita pintar, tetapi dalam pengamalan, dalam action kita masih lemah. Gitu. Nah seperti itu. Jadi hati-hati di zaman sekarang, banyak yang aneh-aneh. Kitab suci dimakan, entah apa maksud dan tujuannya, apakah itu sensasi atau membuat sesuatu yang bikin viral. Bukan seperti itu. Viral yang terbaik adalah dalam hikam itu yang dipiralkan oleh Allah. Kita itu tidak ambisi untuk viral, untuk populer, tetapi kita melaksanakan sesuai instruksi Allah. Kita karena Allah, kita khusyuk, kita prosedural, ikuti aturan main Allah. Nanti kita dipiralkan oleh Allah, dipopulerkan oleh Allah, yang itu yang memang yang tahan lama, yang berbekas, yang paling baik. Gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini, kalau kita ada keraguan kenapa orang ini memakan kitab suci atau amalannya aneh-aneh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sudah memberikan solusi. Tanyakan kepada ahli. Tanyakan kepada ahli di bidangnya masing-masing.
Masalah akidah tanyakan ke ahli tauhid, ahli akidah. Masalah peribadahan tanyakan ke ahli fikih. Semuanya itu punya keahliannya masing-masing, ada ahlinya di bidangnya masing-masing. Gitu. Ya Allah ya Karim, kalau memang kita di zaman sekarang ini tidak hati-hati, maka amaliyah kita juga, naudzubillah, yang ditakutkan ngarang, tidak sesuai instruksi, tidak sesuai Al-Quran, hadis yang dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang dikhawatirkan. Dalam kitab I'anatul Talibin itu, kalau orang ibadahnya ngarang, tidak sesuai aturan, itu tertolak, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kita tadi melihat video yang menurut Kang Nurdin itu aneh itu, kenapa ada orang yang memakan kitab suci? Itu kitab suci ya kalau tidak salah. Itu silakan, kalau Kang Nurdin salah silakan dikoreksi di kolom komentar gitu. Hati-hati. Kalau makan itu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, itu halalan thayyiban, halalan selera iman, thayyiban selera tubuh. Tetapi Allah dalam ayat lain itu menjelaskan kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan, silahkan minum, tetapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah itu, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yang israf. Jadi seperlunya. Seharusnya makan dan minum itu ukurannya berapa, kapan, itu diatur dalam Islam. Bukan makan itu kitab suci atau kertas yang ada tulisannya, bukan seperti itu. Nah itu masih banyak kita makan. Bahkan Kang Nurdin ini memberikan keilmuan kepada semuanya. Kang Nurdin punya kenalan kiai, yang mana kiai tersebut punya kenalan lagi yang punya dokter pribadi. Jadi kiai kenalan Kang Nurdin punya kenalan lagi yang dokter pribadi, yang artinya orangnya lumayan kaya. Setelah dicek kesehatannya jelek, labil. Kata dokter pribadinya, kalau ingin kesehatan itu stabil, beransur baik, minimal 3 poin. Pertama, minum air putih yang dimasak. Yang kedua, itu makan buah-buahan setiap hari. Kita gak usah yang mahal, kalau tidak punya uang yang murah gak apa-apa, yang penting halalan thayyiban. Yang ketiga, kita bergerak, dalam arti kita berolahraga, berkeringat setiap hari. Cukup yang tiga itu. Kang Nurdin praktekkan, benar sebab tersebut, ini badan semakin sehat. Alhamdulillah, sampai sekarang kali ini sehat. Dan dengan izin Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha segalanya memberikan kesehatan. Dengan sebab memang kesehatan harus dijaga gitu. Jangan sampai memakan narkotika dan psikotropika. Jangan sampai itu makan itu ganja, memakan yang haram-haram. Makan itu yang halalan thayyiban, harusnya yang halal, yang thayyiban, yang 4 sehat 5 sempurna. Meskipun kata sebagian dokter yang Kang Nurdin temui itu tidak selalu serta-merta sekali makan langsung 4 sehat 5 sempurna. Boleh itu dicicil, umpamanya bisa 4 sehat 5 sempurna itu di 3 waktu umpamanya nih. Ini lebih ke kedokteran tentunya. Umpamanya pagi, siang, sore itu gak apa-apa. Kata dokter yang Kang Nurdin tanyakan keilmuannya. Kang Nurdin bertanya kepada ahlinya karena takut salah. Karena segala sesuatu harus bertanya kepada ahlinya. Ternyata gak selalu serta-merta sekaligus langsung 4 sehat 5 sempurna. Kita bisa sekaligus makan 4 sehat 5 sempurna. Itu jauh lebih baik. Itu yang tentunya itu yang paripurna. Kalau tidak bisa, kita bisa di 3 kali kan. Umpamanya pagi, siang, sore. Karena kalau makan malam itu sebaiknya jangan terlalu banyak itu dalam kesehatan. Nah itu sobat santri. Jadi jangan yang aneh-aneh, jangan makan kertas atau makan tanah atau makan apa itu. Itu sudah abnormal. Kita yang normal-normal saja. Bahkan instruksi Allah halalan thayyiban, di ayat lain kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sebetulnya Kang Nurdin perlu 4 jam membahas tentang ini dengan data, dengan dalil-dalil, tetapi meskipun sebentar, semoga video ini menjadi edukasi, menjadi pendidikan kepada semuanya, menjadi penjelasan, menjadi pencerahan bahwa ternyata
kita dalam amaliyah itu harus sesuai instruksi Allah dan Rasulnya yang dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makan jangan yang aneh-aneh, makan 4 sehat 5 sempurna yang diarahkan oleh dokter kita, oleh orang-orang yang ahli di bidang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.